Halo, welcome, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan Juju Dan Dini dan Juju. Ya. Oke, kita ketemu lagi. Untuk kali ini kita mau ngomongin tentang Musik tahun 2000-an. 2000-an. Tua ya kita ya? Enggak sih, enggak, aku masih muda. Masih muda. Jangan hurt. Iya, tahun 2000 itu kita lagi seneng-senengnya sama Kalau aku Westlife, sama jadi juga. Jadi tahun-tahun itu tuh lagi meledak banget boy band dari Barat yang Westlife. Iya, dari Amerika ya, Westlife itu. Oh bukan, Westlife dari Irland. Kalau yang dari Amerika tuh NSYNC dan Backstreet Boys. Ireland ya. Dari Dublin. Ada Backstreet Boys, NSYNC. Ada NSYNC. Waktu itu Korea belum ini ya, belum BTS ya, belum lahir mungkin. Atau belum lahir. Udah mereka udah lahir sih. Kalau lahirnya mereka udah. Ya, soalnya ada yang satu angkatan sama aku juga. Oke. Jadi ngomongin BTS nggak apa-apa tuh. Jadi tahun 2000-an itu aku masih jadi penyiar radio di salah satu radio swasta ya di kota antah berantah lah ya. Oke. Nah, kalau aku waktu itu masih SD kelas 6 baju. Iya. Aku masih mau SMP tuh. Jadi aku denger di mana-mana tuh lagunya Westlife yang My Love. Di mana-mana. Jadi tuh ini lagunya siapa sih? Terus akhirnya bapak bantu aku buat cari kasetnya itu gitu. Kaset? Iya, kasih kaset. Dia kayak belum kenal kaset kayak apa. Iya, jadi waktu itu CD masih dibeliin CD-nya dulu. Terus aku suka beneran dibeliin kasetnya masih pita itu loh. Dibelikan beneran sama bapak kasetnya si Westlife ini gitu pada saat itu. Kalau Mbak Juju kan aku suka banget lagu Soledad loh. Sebenarnya itu lagu remake ya. Iya nggak sih, itu lagu lama kan sebenarnya, terus dinyanyiin lagi sama Westlife. Banyak mereka yang lagu bukan punya mereka tapi aku taunya dari mereka gitu. Dari mereka dan aku taunya itu bagus gitu. Bener, kalau baju Soledad, kalau aku taunya You Raise Me Up. Kirain itu tuh dari lagunya Josh Westlife. Iya gitu. Soalnya aku Wah. sering dengernya dari Westlife. Soalnya Josh Groban itu penyanyi favoritnya sahabat aku dulu waktu kuliah, sampai sekarang masih sahabatan, masih best friend banget. Terus personelnya Westlife ya ampun ganteng-ganteng banget saat itu tuh, sampai poster-poster dijual ya zaman segitu. Ditempel di belakang pintu, di tembok itu, di kamar juga. gitu kan buat dipandengin aja ya. Iya ampun. betul banget. Terus kalau misalnya ada album yang baru, posternya pasti baru lagi kan baju. Terus kamu paling suka sama siapa? Dulu aku Brian dan Mark. Paling suka Mark. Mark itu bibirnya seksi banget kan ya. Itu cowoknya ganteng banget sih si Mark. Suaranya juga si Mark kan yang tinggi gitu kan si Mark gitu. Tiba-tiba ternyata dia gay. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman pada saat itu ya baju kaget juga. Iya pada saat itu. Waduh, ternyata nggak ada kesempatan nih, nggak tertarik. Iya, karena nggak tertarik sama cewek. Iya. Dan akhir-akhir ini kan dia udah nikah ya, kalau sama suaminya, jadi husband and husband dan punya anak. They have a child. Yes. Di Instagramnya Shane itu kan si yang lead vokalnya yang baju, masih ingat kan baju ya. Itu tuh nge-mention si Mark kalau misalnya dia barusan punya anak, congratulations dan sebagainya gitu. Terus akhirnya aku buka, Mark punya anak gitu. Terus Boyzone juga, kamu tau Boyzone nggak? Ada loh zaman segitu, Ronan Keating. Boyz II Men kali. Oh, Boyz II Men. Ada lagi. Nah, aku taunya Boyz II Men. Boyz II Men nyanyinya sama Mariah Carey. Kalau baju tadi bilangnya Boyzone ya. Ada Boyzone sangat terkenal saat itu. Ronan Keatingnya itu terkenal. Terus siapa tuh yang penyanyinya juga ada dua kan, Ronan Keating sama, mungkin teman-teman bisa komen ya di bawah ya kalau yang pernah mengalami remaja di tahun 2000-an sekian ya. Nah, Boyz II Men itu ada lagi satu NSYNC dan Backstreet Boys. Iya, waktu itu Justin Timberlake ya, icon banget NSYNC. Sama waktu itu Britney Spears. Oh my god, zaman itu. Terus
akhirnya sekarang NSYNC tinggal Justin aja gak sih? Iya ada sih, cuman dan yang karirnya paling panjang memang Justin. Dan Justin ini nggak cuma bisa nyanyi, acting juga. Betul. Istrinya juga aktris ya, aktris Hollywood yang sangat terkenal, Jessica Biel itu. Jessica Biel. Nah terus ada Backstreet Boys juga. Nah kalau Backstreet Boys aku nggak begitu sih, cuman tahu beberapa lagunya gitu. Aku suka banget I Want It That Way, Backstreet Boys. I Want It That Way. Oke. Itu ya. Ini tuh pinter nyanyi. Enggak juga. Nah, ngomong-ngomong nyanyi ya, saya pernah lucu banget ya. Nyanyi lagu Soledadnya Westlife di kelas waktu itu gara-garanya harus semuanya SMP. SMP, oke. SMP. Iya, terus ada cowok suka sama aku gara-gara Soledad. Lagu Soledad. Padahal Soledad itu sedih loh juga ceritanya. Padahal suami ada suaraku jelek banget, bikin mules deh pokoknya. Kalau aja ada cerita yang Soledad, kalau aku yang judulnya tuh Full Again punya Westlife juga. Can't believe that I'm full again gitu ya. I thought you were my friend gitu. How is like to know lah jadi nyanyi. Nah jadi kenapa ada kenangan sama lagu itu? Kayak mungkin karena saya yang baper sama liriknya ya Mbak. Tapi itu beneran kejadian soalnya. Aku suka sama temanku, tapi temanku nggak tahu dan begitu juga sebaliknya. Jadi kayak gitu, aja muter gitu. Ini sama kayak lagunya. Tapi memang lagu untuk perempuan itu biasanya ada hubungan emosional di situ. Iya, betul. Suka lagu apa, ada ceritanya. Ada ceritanya, hampir sama. Kalau cowok suka-suka aja, belum. Karena musiknya biasanya, karena melodinya, melodinya, gitu. musiknya. Kalau cewek lebih ke liriknya. Gitu. Related banget nih sama gue. Relate banget nih, gitu. Ini bisa relate bisa gitu. Masuk gitu kan. Kamu biasanya dengerin lagu tuh buat apa? Biasanya kalau aku dengerin lagu karena relate sama liriknya. Katanya buat nulis gitu. Belajar bahasa Inggris juga kan biasanya. Kalau yang itu ceritanya pas dulu sering dengerin Westlife maju. Jadi aku bisa suka ke bahasa asing, waktu itu bahasa Inggris itu gara-gara Westlife gitu. Terus karena dulu juga gak ada media untuk belajar yang lebih proper ya. Betul. Terus juga masih terbatas juga kan. Aku juga di kabupaten yang di ujung paling ujung Pulau Jawa. Betul, desa ya, saudara-saudara. Jadi terbatas medianya. Jadi yang dilakukan pada saat itu adalah nge-pause satu DVD. Waktu itu masih DVD maju. Masih penting video. Aku kaset loh. Iya, DVD waktu udah ada liriknya gitu yang kayak di karaoke kalau zaman sekarang itu di pause terus aku tulis liriknya. Iya, liriknya satu-satu, words by words. Gitu. Betul. Terus aku bawa tuh buku yang aku tulis lirik Westlife itu tadi, lirik lagu Westlife tadi tuh aku terjemahin satu-satu juga pakai kamus yang ada di perpus gitu. Kalau Baju ada pengalaman apa sama lagunya Westlife atau lagu boy band barat zaman dulu yang ada hubungan dengan bahasa mungkin, atau Baju tertarik sama belajar bahasa Inggris? Aku juga suka dengan lirik lagunya. Karena itu tantangan buat kita untuk belajar listening ya. Dia ngomong apa sih gitu. Kadang juga cepet sukanya ngomongnya ya Baju. Kita masih belum aware. Nah gitu itu kan. Misalnya Enai kan jadi Endai. Iya, Endai. Gitu. Endai jadi lah gitu. Always love you. Bukan Enai tapi Endai gitu. Betul. Diseret-seret ini bahasanya nih ngomongnya, tapi dari situ kan jadi tahu ya. Karena kuping kita itu lebih apa ya? Aware akhirnya. Iya, lebih aware daripada kita membaca. Lebih sensitif, betul. Membaca karena mungkin kita salah ngucapinnya, tapi kalau denger itu ternyata itu maksudnya dibacanya gitu. Jadi spelling juga, vocab juga, banyak belajar bahasanya lebih dari situ. Terus selain itu juga di lagu-lagu biasanya itu kan pakai bahasa sehari-hari ya Baju, bukan bahasa textbook yang kita. Iya, bukan bahasa betul, bukan bahasa pelajaran bahasa Inggris yang ada di buku textbook yang biasanya kita pelajarin gitu.
kita dapat banyak itu, bukan cuma vocab aja tapi juga ada cerita. Betul. Di situ ada maknanya. Iya, dan tersirat lirik juga. itu kan apa namanya, kadang ditulisnya kan, ya, bukan itu ada sebenarnya kan ada berirama juga ya baju wordsnya gitu, kita jadi ada tambahan vocab banyak. Sampai-sampai aku kuliah skripsiku itu penelitiannya lirik lagu. Oh iya. Nah, anak sastra kan biasa gitu. Iya, kalau nggak puisi, novel, lirik itu juga boleh. Film, nah, lirik lagu. Berarti zaman-zaman tahun 2000-an ketika kita remaja itu tuh kita banyak belajar bahasa Inggris dari lagu ya. Betul. Belajar bahasa Inggris itu dari dengerin lagu bahasa Inggris gitu. Terus sebenarnya kenapa kita ngomongin Westlife dan lain-lain dan NSYNC dan Backstreet Boys, Boyz II Men, tadi ada Boyzone juga, itu maksudnya adalah kita bisa belajar dari sesuatu, apapun. Iya, kita bisa belajar sesuatu itu tuh dari mana saja gitu. Misalnya contohnya dari lagu ini, itu bisa belajar bahasa Inggris. Lagu itu kan seni ya. Kita ketika belajar sesuatu yang berasal dari seni itu kan nggak ngerasa belajar, karena menikmati. Betul. Padahal kita sedang menyerap ilmu baru yang baju. Dan hebatnya lagi ketika kita udah ngefans dengan satu figur penyanyi tertentu, itu kita jadi cari tahu gosipnya dia, ceritanya dia, sampai akhirnya tahu ternyata si Mark itu seorang gay gitu kan, kecewa bareng-bareng. Terus ada yang nangis di pojokan dan ada yang dulu masa lalunya seperti apa. Betul. Gitu, akhirnya Brian itu keluar Westlife, terus sekarang tinggal 4 gitu. Terus Justin Timberlake keluar dari NSYNC juga. Betul. Kan. Terus ada gosipnya dulu lagi hot-hotnya pas sama Britney Spears kayak gitu. Sampai ada berita yang benar-benar booming itu Britney Spears kehilangan virginity-nya bersama dengan Justin gitu. I don't know exactly, tapi kan seru aja. Iya betul. Jadi kita tahu showbiznya dunia luar negeri sana. Betul. Jadi nggak cuma dengan informasi yang begitu terbatasnya ya, karena kita pada saat itu belum banyak internet belum booming sampai seperti sekarang. Dulu tuh masih majalah baju. Majalah, aku baca majalah. Iya, aku juga gelangganan majalah. Dulu tuh ada namanya majalah Muslimah. Assalamualaikum. Yes, aku membacanya. Kamu Muslimah ya. Terus aku juga baca itu, aku juga baca Aneka Yes gitu. Ada majalah gadis juga. Gadis. Majalah Hello, kamu baca nggak? Hello Magazine, itu bahasa Inggris. Oh, tahu. Di Gamet itu juga bagus tuh Hello. Oke. Ada juga gosip-gosipnya tentang Westlife itu, tentang dulu aku tahu gosipnya Westlife dari mana ya, Baju? Zaman dulu waktu SMA. Baca kan, ada koran, ada majalah, ada tabloid, ada berita di TV juga. Terus lagu-lagu itu muncul di TV. MTV zaman dulu. Ada MTV. Oh, sekarang kalau nggak ngikutin YouTube nggak tahu ya. Betul. Kalau nggak ngikutin sosial media nggak tahu apa yang lagi in gitu, apa yang dulu lagi viral. Lagu yang lagi banyak disukai orang diputar di TV berulang-ulang, dan manusianya, kitanya, masyarakatnya juga suka nonton TV. Iya betul. Dan waktu itu masih ada VJ yang baju di MTV. Seru banget. Iya gitu, kita masih pantengin tuh di jam sekian nih gitu. Lagi musik pop ini VJC ini nih gitu. Sampai ke pasar-pasar nih ya, kalau kita ke pasar nih, tukang jualan bubur, tukang jualan baju yang bisa ditawar itu nyalain musiknya ya, musik yang lagi hit saat itu gitu. Radio juga ya, radio juga waktu itu. Kasihan teman-teman milenial yang kasihan juga. Bawahnya milenial Gen Z. Gen Z. Mereka ngalamin itu. Tahunnya dunia digital seperti sekarang ini. Ngalamin nungguin novel baru gitu, terus di tempat sewaan novel, terus terkonflik keduluan kayak gitu. Terus ngalamin juga yang musik chart TV itu ada di jam sekian di TV gitu, harus mantengin di jam itu. Kalau kelewatan ntar nggak tahu yang nomor sekian
urutannya lagunya, Oh iya, yang nomor lagi berapa hits kayak gitu apa baju, gitu kan. iya, gitu. Tapi enak sih Gen Z sekarang itu ya, semuanya tanpa batas, informasi sih. bisa diakses dengan gampangnya. Betul, dari mana Lagu-lagu saja. itu di YouTube itu mengerikan ya, kadang sampai ditonton miliaran gitu kan. Betul. Hampir seluruh penduduk bumi nonton gitu. Yes, exactly. Jadi itu di teman-teman. Intinya adalah kita bisa belajar dari manapun. Iya, dari media apapun. Dari media terutama seni apapun. nomor satu sih. Iya, Kalau mau belajar tapi nggak kerasa kayak lagi belajar, kita belajarnya melalui seni. Betul. Dari buku, dari musik, dari film kayak gitu. Dari novel. Soalnya kata jadi karena seni itu kan kita bisa enjoy gitu, Iya, menikmati iya. itu, dan kita kayak merasa nggak lagi belajar. betul, tanpa kita rasakan gitu kita sedang belajar sebenarnya. Jadi gitu teman-teman. Oke, menarik banget ya. Nanti kita bahas lagi topik Tema yang lain lain lagi, lagi. topik lain Pokoknya lagi. kita masih banyak sih ya yang lagi kita siapin juga untuk episode-episode selanjutnya. Kalian harus ikuti terus di JND ini. Stay tune aja, kalian stay tune terus di channel ini untuk tahu lebih banyak topik-topik yang akan kita bahas. Terima kasih. Thank you so much. Sudah menonton. Thank you. See you. Bye. Thank you for watching. Cheers.